Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Dan mayat-mayat ini tampaknya belum benar-benar jatuh, tetapi mereka tidak dapat pulih, dan mereka tampaknya ditekan secara paksa oleh kekuatan aneh di sini. Anda dapat melihat beberapa tubuh yang telah disatukan dan digantung di bagian luar tubuh, dan tubuh dan bahkan kepala telah tumbuh di bokong, dan sepertinya ketika mereka masuk ke sini, semuanya umumnya rusak, dan mereka menjadi gila. Dan bentuk asli hitam dalam kerangka kuno ini mengelilingi Mang Ungu, dia tampak sangat tenang, dan dia tidak memiliki perjuangan, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu, dan kecepatan Xiao Yan berangsur-angsur melambat saat dia masuk lebih dalam ke laut pasir bintang. Karena bergerak maju bukan hanya masalah pilihan, di jalan yang benar, akan ada binatang luar angkasa yang menjaganya di depan Anda, dan setelah membunuhnya, pusaran akan tidak terhalang. Dan sekarang, di ruang tempat Xiao Yan berada, kali ini dia mengalahkan binatang luar angkasa, tetapi blokade pusaran tidak dibuka. Sepanjang jalan, Xiao Yan telah memperoleh lebih dari 50.000 keping esensi ruang dan waktu di tangannya, dan blokade pusaran di depannya tidak hanya tidak membuka matanya, tetapi juga fluktuasi spasial yang dipancarkan tidak benar. Xiao Yan merasa bahwa itu bukan formasi alami di depannya, tetapi lebih seperti pengaturan buatan. Xiao Yan mengeluarkan 10.000 keping esensi ruang dan waktu, peran mereka harus lebih dari itu. Saya melihat bahwa esensi ruang dan waktu berangsur-angsur bergabung, dan pusaran tersembunyi perlahan muncul pada Dewa Kuno, dan semua orang di Dewa Kuno terpesona ketika mereka melihatnya. Meskipun tidak ada dari mereka yang berpartisipasi, mereka melihat Xiao Yan menjadi sangat kuat dan unik di sepanjang jalan. Pria yang saya sukai itu pintar, dan setelah memikirkan sanksi, saya memikirkan cara yang baik untuk memecahkannya. Ye Beijing memandang Xiao Yan dengan cinta di matanya yang akan meluap, memegangi wajahnya dengan kedua tangan, dan tersipu malu-malu tanpa mengetahui apa yang dia pikirkan. Xiao Yan terus bergerak maju, dan setelah masuk dari pusaran air tersembunyi, platform melingkar muncul kali ini. Ada sosok berdiri di platform ini, dan secara tak terduga bukan karena ruangnya tipis, tetapi itu adalah orang asing. Dia berdiri dengan tangan tertunduk, mengenakan junior berpakaian putih. Anda di sini untuk jiwa kehampaan, tanpa menunggu Xiao Yan berbicara. Sosok berpakaian putih itu bertanya dengan keras terlebih dahulu. Xiao Yan mengepalkan tinjunya sedikit, meskipun dia tidak tahu bagaimana situasinya, dia tidak tahu siapa orang ini tidak peduli apa, dia menghormati yang pertama dan kemudian para prajurit. Itu sangat bagus, dewa itu telah jatuh untuk waktu yang lama jiwa gua kosong, dia seharusnya menemukan tuan lain, tetapi dia tidak pergi, dia berpikir bahwa dia akan tinggal di rumah gua dewa, dan setelah lulus ujian dewa, dia bisa terus bergerak maju. Apakah Anda berani berbicara? Pria berbaju putih itu perlahan berbalik, alis pedangnya menarik perhatian, dan dia tampak seperti seorang pemuda yang memancarkan pesona, dan tentu saja, dia meminta seniornya untuk memberikan nasihat. Suara Xiao Yan jatuh ke matanya, dan dia tiba-tiba membeku, dan kemudian memilih untuk memimpin, dan situasinya tidak diketahui. 7 langkah pada daging pertama berubah menjadi ribuan zang dari tubuh dewa primordial, tubuh. Pria itu mengangkat tangannya, dan kemudian menggambar lingkaran di udara, seolah-olah lubang hitam muncul, 7 langkah Xiao Yan jatuh, tetapi seolah-olah ditelan oleh lubang hitam ini, 7 langkah yang menghilang tiba-tiba muncul di atas kepalanya, membuat Xiao Yan mengerutkan kening, dan harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan semangat juangnya sendiri, dan meledakkan beberapa pukulan berturut-turut. Pikiran Xiao Yan segera bergerak, dan yang lainnya menghilang. Dan pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba merasakan hawa dingin di tulang punggungnya, secara naluriah menghindari sosok pria itu, dan tiba-tiba muncul di belakangnya. Dan dia terus menunjukkan Xiao Yan, tetapi jika dia terlambat setengah detik, diperkirakan dia akan ditusuk oleh jari ini. Alis, kecepatannya sangat cepat, ini adalah asal guntur. Namun, dibandingkan dengan kekuatan luar angkasa, itu tidak ada hubungannya dengan kecepatan. Kekuatan jiwa cukup kuat, dan itu adalah untuk bola-balik melalui titik awal ruang manapun dalam sekejap. Pria berbaju putih itu berkata perlahan, itu tidak terdengar seperti percobaan, dia lebih seperti dia mengajari Xiao Yan aturan tentang kekuatan ruang, dan jari-jarinya tampaknya jelas hilang. Tapi Xiao Yan merasakan hawa dingin di dadanya, dan ketika dia melihat ke bawah,
dia melihat ada lubang jari di dadanya, dan lubang darah yang muncul melaluinya, dia tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Tapi jelas bahwa dia telah bergerak terlebih dahulu untuk menghindari serangan lawan. Mengapa masih muncul di tubuh? Dan lubang darah di dada masih sulit disembuhkan. Setelah secara paksa mendesak kekuatan ki dan darah, junior yang sangat kuat di belakang untuk membubarkan kekuatan yang mencegah pemulihan berasal dari Guntur, dan tubuh fisik masih sangat kuat, dibandingkan dengan yang sebelumnya, kualitas Anda lebih tinggi. Beberapa kali, pria berbaju putih itu melanjutkan, Xiaoyan mengangkat alisnya ketika dia mendengar ini. Sepertinya banyak orang telah lulus persidangan sebelum dia, dan tempat ini sepenuhnya milik domain orang ini. Jika Anda ingin mengalahkannya, Anda harus menggunakan kekuatan aturan lebih kuat lagi. Xiaoyan memiliki 3 aturan dengan kekuatan absolut. Salah satunya adalah tubuh Dewa Primordial. Setelah Dewa Primordial Super Raksasa berubah menjadi 100.000 Zhang, kekuatannya adalah aturannya, dan satu kekuatan dapat melanggar 10.000 hukum. Yang kedua adalah nyala api, yang juga merupakan kekuatan terpenting untuk mengurangi peradangan. Ini adalah cara dia mengejar api, dan kemudian jantung nyala api, selangkah demi selangkah dengan nyala api adalah sumber terkuatnya. Yang ketiga adalah kekuatan kura-kura yang terkandung dalam 3 hati Guntur. Guntur tidak diragukan lagi, dan jika Anda ingin mengalahkan pria ini, Anda harus menggunakan semua kekuatan ini. Jelas yang terpenting bukanlah untuk mengalahkan, tetapi untuk mendapatkan persetujuannya. Ketika kekuatan jiwa menyapu, ditemukan bahwa jiwa orang tersebut tidak lengkap, sehingga bisa dihancurkan, dan itu mungkin jiwa kehampaan. Peradangan daging doppelganger tuannya, daging adalah yang pertama meledakkan darah, menguraikan petir merah yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian bisa berkumpul menjadi daging dan darah. Daging, dan tubuh berubah menjadi 100.000 Zhang, dan kemudian menabrak pria itu dengan tinju besar seperti meteorit. Dengan cara yang sama, tinju itu jatuh ke dalam lubang hitam yang ditarik oleh pria itu, dan itu jelas tinju Xiaoyan, tetapi itu muncul di belakangnya dan menghantam tubuhnya dengan keras. Dagingnya meledak, dan daging dan darah hancur dalam sekejap, dan dia meninju dirinya sendiri untuk melahirkan kekuatan luar angkasa yang aneh. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit, awalnya berpikir bahwa jiwa lubang kosong hanya memiliki efek antar jemput. Tanpa diduga, ada peran seperti itu dalam pertempuran, yang bisa membuat serangan musuh bergerak, untuk mencapai transfer serangan, dan bahkan menyerang kastor itu sendiri. Efek seperti itu membuat Xiaoyan semakin menantikan pembubaran 100.000 tubuh Void Whole Soul. Tujuannya bukan untuk mengalahkan, tetapi untuk mendapatkan persetujuannya. Biarkan pria berbaju putih melihat sarana dan kekuatan yang dimiliki Xiaoyan. 3 hati api yang berbeda berlama-lama saat hati api muncul, pria berbaju putih itu jelas terkejut, dan matanya menunjukkan keterkejutan. Anda juga memiliki begitu banyak kekuatan asal sehingga tidak terbayangkan bahwa Anda dapat mengimbanginya, dan sekarang Anda bahkan ingin mendapatkan jiwa Void. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.